Otago SSS Program merupakan program latihan yang dikembangkan oleh Otago Medical School Selandia Baru sebagai intervensi berbasis bukti yang bertujuan untuk mencegah risiko jatuh khususnya pada lansia dan individu dengan gangguan keseimbangan seperti pasien pasca stroke. Stroke merupakan penyebab utama disabilitas jangka panjang, oleh karena itu dibutuhkan intervensi rehabilitatif yang efektif untuk meningkatkan fungsi fisik pasien. Latihan Otago memfokuskan pada 3 komponen utama. Yang pertama, latihan penguatan otot, yang kedua, latihan keseimbangan, dan yang ketiga, latihan berjalan. Program ini biasanya dilakukan selama 8 minggu dengan frekuensi 3 kali per minggu dan 45 menit per sesi. Berdasarkan penelitian Panatunga tahun 2025, program ini sangat efektif dalam meningkatkan keseimbangan, kemampuan berjalan, serta menurunkan risiko jatuh pada pasien pasca stroke. Program ini juga terbukti aman dan dapat disesuaikan oleh kondisi dari pasien. Dengan demikian, latihan Otago ini menjadi salah satu intervensi yang efektif dalam upaya pencegahan risiko jatuh. Gerakan kepala ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke atas secara perlahan. Lakukan selama 5 menit untuk membantu melepaskan otot leher. Rentangkan kedua tangan lalu putar ke arah depan secara perlahan dan putar ke arah belakang secara perlahan. Gerakan pergelangan kaki dengan cara memutar secara perlahan, lakukan pada kedua kaki untuk membantu melancarkan peredaran darah. Duduk dengan posisi nyaman. Angkat kaki, lalu luruskan ke depan. Kemudian tekuk kembali. Lakukan secara perlahan dan bergantian. Pegang kursi sebagai penopang. Angkat kaki ke samping, lalu turunkan kembali. Jaga tubuh tetap tegak dan seimbang. Berdiri tegak, pegang kursi jika perlu. Angkat tumit hingga jinjit, lalu turunkan kembali. Latihan ini membantu memperkuat otot betis. Dari posisi duduk, berdiri secara perlahan, lalu kembali duduk. Lakukan selama 5 menit untuk melatih kekuatan dan kontrol tubuh. Angkat satu kaki dan pertahankan keseimbangan. Lakukan selama 5 menit secara bergantian. Berjalan dengan tumit di depan, lalu jempol mengikuti dari belakang. Lakukan selama 5 menit untuk melatih keseimbangan. Hentikan latihan jika merasa pusing, nyeri dada, sesak napas. Lakukan latihan secara perlahan dan sesuai kemampuan. Elevasi kaki yaitu menaikkan kaki lebih tinggi daripada kepala. Tujuan tindakan ini yaitu untuk melancarkan peredaran darah pada kaki dan mengurangi edema atau bengkak pada kaki. Selain itu, elevasi kaki juga dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada kaki seperti kaki terasa berat, tegang, atau pegal akibat aliran darah yang kurang lancar. Cara ini bisa dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam sehari dengan durasi kurang lebih selama 10 menit. Jika apabila bengkak belum berkurang, bisa dilakukan kembali sesuai dengan kebutuhan. Sebelum melakukan elevasi kaki, kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan terlebih dahulu, yaitu 2 hingga 3 bantal. Untuk penggunaannya, 2 bantal ditumpuk dan digunakan untuk menopang kaki, dan 1 bantal lainnya digunakan sebagai penyangga kepala agar tetap terasa nyaman. Setelah semuanya siap, posisikan tubuh dalam keadaan rileks dengan berbaring di tempat yang nyaman. Kemudian, angkat kedua kaki secara perlahan dan letakkan di atas bantal yang sudah disiapkan. Pastikan posisi kaki berada lebih tinggi dari kepala agar membantu melancarkan peredaran darah.
Selama melakukan elevasi, usahakan tubuh tetap dalam posisi nyaman tanpa adanya ketegangan. Pertahankan posisi ini selama kurang lebih 10 menit agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sekumpulan perilaku untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. PHBS berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan yang dipengaruhi oleh perilaku dan lingkungan, termasuk ketersediaannya air bersih dan sanitasi. Kurangnya kebersihan dan akses air bersih dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Melalui penerapan PHBS diharapkan masyarakat dapat membiasakan perilaku hidup sehat, mencegah penyakit, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara berkelanjutan. Pastikan kita selalu menggunakan air yang bersih, baik untuk minum maupun kebutuhan sehari-hari di rumah. Air bersih membantu menjaga kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas. Kebiasaan ini efektif membunuh kuman dan melindungi kita dari infeksi. Lingkungan rumah yang bersih membuat hidup lebih nyaman dan sehat. Rutin membersihkan rumah dapat mencegah berkembangnya penyakit dan menjaga kualitas hidup keluarga. Hindari merokok di dalam rumah. Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.